Ini dan oli Dardan yang kali ini akan gue pakai itu adalah dari FK. Nah, sekarang kita akan coba lihat susutnya, oke? Seperti apa? Nanti setelah kita lihat susutnya, baru Yo guys, terus kembali bersama gue sekali di channel Project Iseng. Oke, hari ini gue akan ganti oli, ya oli mesin dan juga oli Dardan. Nah, untuk oli mesin kali ini gue akan coba oli yang selama ini udah pengen banget gue coba, yaitu Ravenol. Nah, Ravenol ini termasuk salah satu oli, bisa dibilang sih oli semi premium lah kalau yang gue beli ya. Kalau yang premiumnya itu adalah yang kotaknya gold atau botolnya gold. Nah, ini yang gue beli itu adalah yang silver TSI. Kalau nggak salah yang gold itu bukan TSI dia. Istilahnya apa gitu, lebih tinggi lagi lah. Nah, ini yang gue beli adalah Ravenol TSI atau Tail Synthetics Motorenol. Ini keluaran dari Jerman. Biasanya oli dari Jerman itu juga termasuk oli yang enak untuk motoran ya atau kendaraan. Nah, ini speknya gue sesuaikan dengan standar dari anjuran pabrikan Yamaha, yaitu 10W40. Sayangnya ini masih semi sintetik ya, jadi kalau yang full sintetiknya itu memang dia harganya cukup tinggi ya, di harga sekitar di atas 250.000 deh kalau nggak salah. Nah, ini gue belinya 1 liter, harganya gue lupa sekitar 100 ribuan lah ya. Nanti link pembelian seperti biasa di deskripsi, tinggal dicek aja. Oke, kali ini gue akan pakai ini dan oli Dardan yang kali ini akan gue pakai itu adalah dari FK. Nah, jadi di vlog sebelumnya pas gue pakai ganti oli review oli STP itu kan gue pakainya oli Dardannya itu kan yang Vito tuh. Waktu itu kan gue bilang ya, sebenarnya tuh pengennya pakai STP juga, cuma STP nya tidak ada botol kecil kan, sama seperti FK. FK ini juga tidak ada botol kecil untuk oli Dardannya, jadi dia adanya tuh botol besar 800 mili nih ya, ini 800 mili. Jadi dia karena takarannya 800 mili ini lebih loh, 800 sorry, 1 liter deh kalau nggak salah ini. Jadi karena dia takarannya ini 1 liter, otomatis gue beli ini untuk pakai terus-terusan gitu loh. Jadi ini gue pakai akan lama nih. Nah, itulah alasan kenapa gue nggak pakai oli Dardan punya STP hampir jatuh. Oke, jadi memang gue sudah merencanakan untuk kedepannya gue akan menggunakan oli dari brand FK untuk for good-nya. Jadi nanti kita lihat aja. Yang pasti oli Dardan ini gue akan pakai lama ya, karena kan ini sekali pakai cuma 100, anggap dia ada 1 liter, berarti gue masih bisa pakai 10 kali ganti gitu istilahnya kan. Nah, untuk oli Dardannya dari FK ini dia speknya itu sudah GL5, lebih tinggi dari GL4, which is GL4 itu adalah standar minimum yang dianjurkan dari pabrikan Yamaha. Nah, untuk speknya sendiri 85W140, jadi aman lah untuk di Yamaha All New NMAX ya, aman. Minimalnya itu kan GL4 80W90 kan, di atas itu silahkan, nggak apa-apa. Oke, yang penting takarannya jangan terlalu banyak. Kalau gue sih tetap ikutin standar pabrikan, yaitu 100 mili. Ada kawan-kawan yang pakai 120, ada yang bahkan sampai 200, itu menurut gue over. 120 masih oke lah, tapi kalau udah 200 itu udah over. Oke, sekarang gue akan langsung ganti aja, gue langsung isi oli mesinnya dan juga oli Dardan ya, kui. Oke, untuk kali ini gue akan isinya itu juga langsung 1 liter full, tanpa disisa-sisakan lagi 900 mili dan disisakan 100 mili, udah enggak deh. Jadi gue lagi agak malas aja lah ditangkap-tangkapan lagi gitu loh. Kita langsung tuang aja. Nah, ini olinya itu warnanya standar, warna kuning. Kalau Axon itu kan warna merah ya. Kalau CTX itu juga kalau nggak salah warna merah sih ingat gue. Oke, nah untuk oli Dardan ini sudah gue pindahin ke botol ya. Gue pakai botol baby lagi ya, karena ini ada takarannya tuh enak ya. Jadi gue takarin 100 mili pas, lebih dikit lah, karena kan nanti pada saat kita isi itu dan dia nggak bisa langsung benar-benar semua keisi kan ya, pasti akan ada
sisa lah. Oke, sekarang kita langsung isi saja ke oli kondensasi sombong. Oke Brats, ini udah keisi semua ya, oli mesin Ravenol TSI 1040 semi sintetik, kemudian oli gardanya itu gue pakai FK Pulse Gear Oil GL5 85W140. Sekarang kita tinggal tunggu aja, performanya seperti apa. Nanti kita tunggu setelah sampai pada saat akan ganti oli lagi, akan gue review seperti apa. Oke. Kalau gitu, kita tunggu beberapa bulan lagi. Many months later. Yo brother temporers, nah ini udah saatnya gue ganti oli nih brats. Oke, jadi ini gue pakai hari ini ya. Hari ini tuh tanggal 20 berapa nih? 26 ya kalau nggak salah. 26 Februari, bener gak sih? Oh 25. Hari ini tanggal 25 Februari 2024. Jadi gue pakai ini oli tuh udah dari tanggal 3 ya, 3 November 2023. Berarti berapa bulan tuh? 12, 1 dan 2. Berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah memang pemakaian gue, jarak pemakaian gue tuh kurang lebih untuk mencapai ke kilometer 2000-an ya, itu memang di angka 3 bulan sih. Nah jadi hari ini gue mau ganti ya, sekaligus review oli Ravenol nih TSI. Ini masih semi sintetik ya, tapi untuk API nya sudah tinggi, SN, SM, CF, ACAA3, B4. Jadi bisa untuk kendaraan diesel juga ini sebenarnya. Nah hari ini gue akan ganti itu di kilometer berapa, kita cek dulu nih. Ini sebenarnya sih udah kelewat jauh. Nah berapa nih tuh, 2300an ya. Jadi sebenarnya gua biasa ganti itu kan di kilometer 2100 lah atau 2200 biasa gue udah ganti. Jadi ini memang udah agak kelewat. Nah ini gua udah, untuk mempersingkat waktu, gua udah kuras olinya ya. Untuk oli yang akan gue ganti itu oli mesin aja ya, oli gardan gue nggak ganti dulu karena kan baru ganti kan sebenarnya, baru diisi nih. Nah jadi ini udah gue kuras dari semalam ya, gue biarkan dia menetes sampai terakhir nih, udah nggak ada tetesan lagi nih. Oke, kita lihat. Nah untuk kondisi olinya sih ya warnanya gelap, kekentalannya juga masih normal lah ya. Nah sekarang kita akan coba lihat susutnya. Oke, seperti apa nanti setelah kita lihat susutnya, baru akan gua jelasin reviewnya seperti apa sih pemakaian ini, feelnya kayak gimana. Oke, sekarang kita lihat dulu susutnya. Wih. Oke, kita lihat dari pas gua isi 1 liter, susutnya itu kurang lebih 200 berarti nih. Tuh, ini di 800 nih, 800 mili. Ya, jadi masih ya oke lah ya. Karena gue isinya langsung 1 liter. Jadi biasa kan kalau dulu-dulu itu gue isinya kan 900 mili, kemudian nanti sisa 100 itu gue cicil kan. Ya kurang lebih nanti susutnya juga sekitar 100 sebenarnya. Kalau ini langsung berarti sekitar 200. Oke, jadi ya untuk penyusutannya masih normal ya. Nah kemudian seperti apa review dari oli ini? Oli ini sesuai dengan rekomendasi dari para bikers di luar ya. Ini oli juga termasuk oli yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi ini juga salah satu oli yang masuk ke dalam list premium gua lah, yang bakalan kalau itu suruh gua pakai untuk untuk frequently, itu salah satunya adalah ini ya. Jadi ini oli sih emang enak nih, feelnya tuh dari awal lo isi
ya lu tuang, lu pakai itu udah dapet langsung. Jadi mesin tuh terasa tuh enteng sekali gitu loh. Nah untuk suaranya itu suara mesin juga ya halus. Jadi sebenarnya sih kalau untuk oli-oli yang gue pakai selama ini, menurut gue tuh yang suaranya kasar tuh yang mana ya? Dibilang kasar banget sebenarnya enggak lah. Cuman memang kalau yang Ravenol ini tuh termasuk yang halus gitu. Jadi ini made in Jerman ya, mungkin memang tipikal oli Jerman tuh biasanya enak-enak ya. Kayak misalnya gue baca-baca banyak yang bilang liquid moldy itu juga enak, walaupun gue belum pernah nyoba sih. Nah jadi reviewnya seperti itu ya untuk yang Ravenol nih. Lu bayangin nih Ravenol nih ya harganya sebenarnya lumayan tinggi juga ya, 100 ribuan yang ini. Itu masih ada yang high endnya lagi tuh yang warnanya gold gitu. Nah cuma entah kenapa kayaknya kalau di motor nih di sombong ini kayaknya sih kalau untuk spek oli yang 5W ya, depannya 5W itu nggak cocok deh kayaknya deh, karena gue pernah make itu yang Katana Scoot yang Ippon itu nggak cocok. Terus gue baca-baca juga banyak yang merekomendasikan memang ya udah lu pakai aja yang 10W deh. Untuk merek-merek lain pun juga sama ya, walaupun gue belum pernah nyoba ya, mau pakai yang 5W lagi juga males gue, harganya biasa lebih tinggi. Oke, nah jadi seperti itulah review gue menggunakan oli mesin dari Ravenol TSI 10W40 semi sintetik. Kalau untuk oli Gardan yang FK itu juga rekomendasi gue sampai sekarang tuh, bagian apa CVT gue bagian CVT, bagian belakang lah ya, itu juga suaranya cukup halus kok so far ya. Nanti kita lihat aja nih pemakaian lebih lama lagi, ini kan baru 3 bulan ya. Yang pasti sih emang rekomendasi sih, enak gitu. Nah jadi cuma itu aja sih yang bisa gue share ya kalau untuk pemakaian oli ini. Oh iya satu lagi, gue pakai oli ini itu kalau untuk top speednya juga enak loh. Jadi makanya gue bilang nih oli tuh glaser banget gitu loh. Jadi lu buat lari kencang pun enak. Gue pernah kemarin ngetes ya, memang sih ini juga ada impact dari kirian, lebih ke kirian sebenarnya. Cuman menurut gue pengaruh oli pun juga ada walaupun sedikit ya. Untuk mencapai ke speed berapa ya, speed kemarin gue sampai 100 lah, itu lumayan enak. Dan itu gua tes kemarin itu di tanjakan jembatan. Jadi kalau kalian tahu jembatan Tanah Abang arah mau ke Sudirman Park, nah itulah aku di situ. Itu bisa nyampe cepet di nanjaknya ya, bukan di turunnya. Jadi memang ini oli sih Yahut sih, gua akuin lah. Jadi memang ada oli yang gua akuin tuh cuma sedikit sebenarnya kalau menurut pandangan pribadi gue ya. Dan ini salah satunya adalah si Ravenol ini. Nah next akan gue pakai oli apa, lu pantau terus. Oke, kalau gitu sekian dulu vlog kali ini, review mengenai oli Ravenol. Kemudian yang penting ingat, apapun oli yang kalian pakai, sombonglah dengan rendah hati. Jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini kalau menurut kalian ini penting. Oke, kalau gitu gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.